Jadi itu ada jadwal mewaris tuh, Pak. Itu belum ada tulisannya, Pak ya. Nah, jangan ditulis sebelum disuruh ya. Kalau sudah disuruh baru ditulis, Pak. Nah, dikasih tahu jangan-jangan ditulis duluan. Jadi di situ Pak ya ada lingkaran bulat, ada lingkaran peta, ada lingkarannya kabur, ada yang bersih. Nah, kalau lingkaran bulat itu mayit. Nah, mayit. Tidak usah ditulis dulu, Pak. Ditengok aja dulu. Nah, jadi yang lingkaran bulat itu mayit. Yang bulat mayit. Lama-lama macam orang Jepang. Ini bulat kan? Yang bulat ini mayit. Kenapa mayit bulat? Kecuali di India. Ini kan namanya bagan, kan? Kemudian dalam ilmu waris itu kita mengenal ada beberapa istilah. Yang pertama ada istilah usul, usul. Usul atau bunuwah. Nah, ini maksudnya bagian anak, keanak-anakan, anak. Salah. Furu' usul pula. Furu'. Ada usul. Usul ini ubuwah. Ada suami, ada istri. Nah, ini yang ini Pak ya, yang usul, furu', suami, istri. Kalau dia di tingkat pertama nih ring 1. Nah, itu dia. Kalau yang level pertama ring 1. Artinya tak bisa diganggu gugat. Gitu. Jadi kalau masih ada yang ring 1, yang lain minggir dulu. Gitu kan. Ini ring 1. Bunuh diri deh. Makanya jadwal duri cancel kan. Nah, jadi ini ring 1. Ring 1 itu tidak bisa diganggu gugat. Siapa dia? Suami, istri. Jadi kalau yang meninggal lelaki berarti ahli warisnya istri. Kalau yang meninggal perempuan berarti suami. Pasti. Ini pasti. Kemudian berikutnya furu', Furu'. Furu' itu bunuwah, anak. Yang bersih itu perempuan, yang kotor laki-laki. Nah, itu dia. Ini anak perempuan. Yang ini anak laki-laki. Ini ring 1 nih, Pak. Kenapa dia levelnya level 1, lapis 1. Naik ke atas ada usul. Nah, usul tuh yang keruh ayah, yang bersih ibu. Oh, ini yang keruh-keruh ini bapak lah dia. Pokoknya yang keruh laki-laki ya. Ah, gitu. Bisa nambah dia. Kemudian kalau yang furu' ya, bagian anak itu bisa mewarisi bila anak tidak ada di pihak laki-laki saja. Nah, cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kalau yang perempuan tidak ada lagi. Dia cuma di satu ring saja. Kalau anak laki-laki dia bisa terus menurunkan ahli waris yang bisa mendapatkan harta dari mayit dengan syarat laki-laki. Ini laki-laki.
nanti laki-laki seperti itu. Kalau yang di perempuan nggak cucuin aja. Satu ring aja dia. Nah, gitu. Ke atas ayah itu nanti kakek. Nah, jadi kalau tidak ada ayah, kakek bisa dapat. Atau ibu dari ayah, nenek. Nenek dari ibu, nenek dari ayah. Nenek dari mayit sebelah ayah. Kemudian neneknya si mayit dari jalur ibu. Nah. Nenek ini mayit. Nanti kalau ada kasus silahkan Mas. Ada nenek, ya kan? Ibunya udah meninggal. Maka nenek ini wajib dapat. Kenapa? Karena dia berhak mendapatkan harta waris. Ada kakek, ayahnya sudah meninggal, mayit meninggal. Maka kakek wajib dapat. Nah, tapi kalau masih ada ayah, maka nenek dari pihak ayah, kakek dari pihak ayah tidak dapat. Kalau masih ada ibu, maka nenek dari pihak ayah, nenek dari pihak ibu tidak dapat. Nah, gitu. Atau gini aja, aku kayak gini. Kalau ada ibu, nenek dari pihak ayah, nenek dari pihak ibu tidak dapat. Ustaz Edi, dibuat namanya di situ. Nanti ini dulu. Dia harus Mayatnya itu. step by step dulu. Iya, mayatnya itu disebut nama gitu. Supaya mendoakan orang nih, Bang. Enggak, yang enggak ada di sini gitu. Badul gitu, Bang. Ya nanti aman, Bang. Ini dulu, ini mayat dulu. Kalau ujian untuk pengakuan. Nah. Jelas, Pak ya? Jelas, Pak? Mayit, suami, istri, ayah, ibu, anak laki, anak perempuan. Ini ring 1. Ring 2, bagian anak, cucu laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi cucu perempuan itu nggak bisa dapat lagi. Cucu perempuan dari anak laki-laki dapat. Ya enggak, dari cucu perempuan ke bawahnya lagi. Enggak, yang perempuan enggak, sampai di sini aja. Ya kalau udah perempuan terakhir lah dia. Kalau ibu, ibunya bisa dapat. Ini kan ibu. Nenek kan? Kalau ayah, nenek sama kakek bisa dapat. Ini namanya furu', ini namanya usul. Bapak dari ibu nggak bisa ya? Mana bapak dari ibu? Oh, enggak. Enggak. Karena dia ada ibu. Oh, ibu itu terakhir. Ah, iya. Berarti dah lain marga tak kan? Tuh, udah yang lain tuh. Udah beda marganya tuh. Nah. Kemudian kalau jalur ke samping itu namanya hawashi. Kan ada hasyiah, catatan pinggir kan? Atau ukhuwah. Yang paling dekat tuh saudara kandung. Kalau saudara berarti laki-laki. Kemudian saudari kandung. Kalau sudah saudari perempuan. Ini yang paling terdekat dengan mayit dari sisi yang menyamping. Gitu. Kemudian saudara seayah. Nah. Kemudian saudari seayah. Nah, ini metode zigzag, huruf Z. Jadi kalau misalnya ring 1 ini habis gitu kan, nggak ada lagi yang akan mendapatkan warisan kecuali pihak saudara, maka dia dilihat yang terdekat saudara sekandung dulu. Kalau tak ada, saudara-saudari seayah. Kalau tidak ada, anak laki-laki dari saudara sekandung. Yang laki-laki aja, perempuan enggak. Kalau saudara ini cuma yang laki-laki yang dapat. Kalau tak ada juga, anak laki-laki dari saudara seayah. Nah, di sini Nggak dapat ya? dapat. Di sini dapat, Pak. Saudari seibu. Nggak cukup kemarin ya, Pak. Oh, iya. Nah, di sini ada saudara seibu. Seibu. Nah, di sini saudari seibu. Sambungan tuh. Nah, kalau saudara atau saudari seibu nih cuma satu tingkat. Anak-anaknya enggak. Nah, gitu. Anak-anaknya enggak. Kalau saudara kandung, saudara seayah, anak-anaknya bisa dapat.
Nah gitu. Ini saudara seibu nih Pak ya. Dia tidak akan pernah bisa dapat kalau ada ayah. Kalau ada anak laki perempuan, tak bisa dapat. Mana didahulukan saudara seibu dengan anak saudara kandung? Dia beda level Pak. Enggak. Sekarang itu kasus itu tadi. Enggak, ini saudara seibu itu posisinya berbeda dengan saudara kandung atau seayah. Dia nggak punya hubungan. Jadi mereka ini hanya tertutupi kalau mereka ini tidak bisa ditutupi oleh saudara. Yang bisa menutupi saudara seibu cuma ayah, anak laki-laki, anak perempuan. Nah, beda, makanya diletakkan di kiri. Nah, tidak di kanan. Berarti kalau ada saudara kandung Tetap dapat. Asalkan yang menghalang ini tidak ada, mereka dapat. Nah, gitu. Nah, itu dia Pak. Itu sebenarnya nanti dibahas Pak. Sekarang kan ini dulu gitu kan. ini ada kasus misalnya. Jadi saudara seibu ini tidak ada satupun dari pihak saudara kandung atau seayah yang bisa menutupi mereka. Nah, karena mereka ini posisinya berbeda, nah, gitu. Posisinya berbeda. Berbeda apa maksudnya? Berbeda posisi Pak. Ini kan sebelah ibu. Kalau ini kan bagian ayah. Saudara kandung itu kan punya hubungan dengan ayah. Saudara seayah punya hubungan dengan ayah. Kalau saudari ibu punya hubungan dengan ibu. Nah, gitu. Nah, itu dia Pak ya. Nah, sekarang silakan Pak ditulis dulu. Yang berhak mendapatkan ini silakan ditulis sesuai kolom yang ada di situ. Nah, gitu. Ini apa nih, Sir? Hah? Paling bawah nih. Belum Pak ya, satu lagi. Belum. Kemudian berikutnya kepamanan. Umumah. Kalau paman ini yang dapat cuma laki-laki. Paman kandung. Paman kandung, laki-laki Pak ya. Paman seayah. Nah, kalau tak ada anak yang laki-lakinya. Kalau tak ada juga anak laki-laki dari paman seayah. Nah, kalau paman dia laki-laki Pak. Nggak ada yang perempuan. Ya. Baru kalau nggak ada lagi semua yang di ujung sini. Ini laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya. Yang ini perempuan yang memerdekakan hamba sahaya. Ini kalau nggak ada lagi Pak. Nah itu. Ya. Silakan Pak ditulis dulu yang kolom yang kosong itu. Nanti baru kita bahas siapa yang bisa menjadi asobah. Nah, gitu. Itu yang perempuan, saudari. Iya, saudari. Nah, ini tadi karena ada diposisikan di sebelah sini. Kesannya seolah-olah saudara istri. Iya, makanya kan nanti dijelaskan kenapa ini diletakkan di sini. Pertama nggak cukup itu. Yang kedua kalau dia diletakkan di sini seolah-olah saudara seibu itu berada di urutan ketiga. Nah, yang keempat ini ijtihad dari yang buat diagram ini, nah, gitu. Kesannya nanti kalau saudara istri yang mana? Enggak, kita jelaskan aja Pak. Ini tidak ada hubungan dengan istri. Kenapa? Kenapa diletakkan di sini? Karena dia posisinya itu menunjukkan sebelah ibu. Nah, gitu. Kan ibu di sebelah sini Pak, kiri. Ini nanti kedudukannya kalau ini kan istri deh kan? Kalau saudara istri. Oh, ya tinggal kita buang aja nih Pak. Nah, Jarumnya nih kita buang. Gitu. nah dia sama dengan ini nanti. Iya dia sama Pak. Yang saudara istri berarti Saudara seibu ini saudara kandung kedudukannya. istri kan? Iya. Enggak. Saudara seibu dari mayit. Iya, saudara ibu Dari mayit. Jadi kalau mayitnya laki-laki berarti saudara seibu dari mayit. Kalau mayitnya perempuan, saudara seibu dari mayit. Nah, gitu.
Dia cuma posisi peletakan aja gitu. Soalnya kalau nggak dibilang nggak ada hubungan, itu dihubungkan pula. Nah. Makanya harus dijelaskan Lucu ya di Pak situ. nanti. Harus kita jelaskan gitu. Lucuannya yang masalah. Nah, yang ingat aja Pak ditulis ya. Tapi bagus tuh, Pak. Dengan metode ini kita udah Iya, biar tergambar kan. Gamblang. Minimal ada orang nanya kan. Masuk Jadi kalau kita payah jawab, kita bikin dulu skemanya kan. Iya. Nah, gitu. Aku udah langsung semalam udah tanya orang kan. Hmm. Kasih makan, kasih rokok, ya. Walapan. Selesai ya. Saudara seribu dari mayat. Walapan. Iya, dari mayat. Cuman masa pembagian Saudara istri. Bukan, nggak ada hubungan. Pak. Jadi buang dulu. Dia saudara seibu dari mayit yang meninggal. Ini anaknya apa? Bini kedua. Maksud lu bini pertama lu itu apa? Dia dulu. Dia punya anak. Yang kedua ini belum punya anak. Nah, mereka lu. Apa dulu? Apa itu orang? Kita pula seperti itu. Inilah lah ya, ini yang ilmu yang mau betul ya, itu asal tasawuf ya, pakai dari dulu gawat lah. Asal pasif gitu ya. Terus sebelah sini dari kasusnya meninggal berarti suami ya. Suami. Ya kalau itu istri, asal usul tadi itu kan nggak ada asal usul. Barulah dia ke Bandung tadi ada anak. Guru apa anak dari satu istilahnya? Furo. Furo. Furo bunuwah. Bunuwah. Berasal dari kata pol, dia terigu. Nah, itu dapat keluar. Itu tidak. Jawa itu. Ya itu tidak arah itu. Itu jalan kan? Jalan betul. Porik. Ya terigu, soroka ya terigu. Galah itu kan bahasa Jawa dulu. Itu kalau Jawa itu. Bahasa Jawa. Tempat keluar. Nah, berikutnya Pak ya. Jadi tadi yang kabur kan laki-laki Pak ya. Ya. Jadi setiap yang kabur itu laki-laki. Kalau ditanya orang apa fungsi yang kabur? Iya, Nah, gitu. Kenapa dia dikaburkan? iya. Fungsi yang kabur adalah untuk menghabisi harta. Sadar, kabur lari-lari dia sama. Karena soba. Asobah. Jadi kalau ditanya mana yang asobah, yang kabur. Nah, yang kabur. Sisa lah ya. Jadi yang menghabisi harta yang pertama anak laki-laki. Ya. Nah, kan kabur tuh, Pak. Anak laki-laki. Ya, betul. Silakan Pak dibikin di situ kode Suami laki, A, Pak ya. A. bapak, Tandanya asobah. saudara. Yang kedua bapak. Ya. Kalau nggak ada nanti kan berurutan kan bapak. Yang ketiga Apa bunyinya? ya anak laki-laki, cucu laki-laki, Ya. bapak, kakek, kan kabur tuh. Kemudian saudara sekandung laki-laki kabur kan. Saudara sebapak laki-laki, anak laki-laki dari saudara sekandung, anak laki-laki dari saudara sebapak, paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman sebapak. Nah, yang saudara seibu tidak ya. Saudara seibu dia tidak menjadi asobah. Yang terakhir Tapi kabur dulu kan. ya itu enggak. Khusus saudara seibu dia tidak bisa jadi asobah. Ini anggap kejadian ya. Ya, enggak tetap kabur dia, Pak. Cuma level khusus. Kalau dalam tim itu dia enggak karena masuk anak ring laki-laki. gitu kan. Oh kabur karena laki-laki ya, Ya, bukan karena asobah. enggak. Dia kalau dalam kampanye itu enggak masuk ring, Ya. tapi ada di mana-mana gitu. Ah itu mah. Bisa lagi Kayak gitu. Tapi nggak di mana-mana akhirnya. Nah, makanya itu tak dapat asobah dia. Tak dapat asobah kan. Iya dia ada di mana-mana, nggak dapat di mana-mana dia. Ini seringnya. Salah ID itu. Kalau sudah tidak ada lagi baru laki-laki yang memerdekakan hamba saya. Memerdekakannya. Yang sedupnya itu juru baginya itu. Wah, itu. Itu. Nah, jadi itu Pak ya, itulah asobah. Jadi laki-laki salah satu kelebihannya adalah dia berhak
menerima atau berhak menghabisi harta warisan. Kalau harta sudah dibagi atau tidak ada yang menerimanya. Baik, demikian saja. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.